Ketahui beberapa sifat-sifat unsur sebagai berikut. Yang pertama, semua senyawa berwarna. Yang kedua, terletak di antara golongan 2A dan 3A. Yang ketiga merupakan unsur blok D. Yang keempat, semua wujudnya berbentuk padat dan titik leburnya itu tinggi. Dan yang kelima, membentuk senyawa kompleks. Nah, di antara sifat-sifat berikut, sifat-sifat unsur transisi yang tepat ditunjukkan pada nomor. Nah, unsur transisi ini adalah unsur-unsur dan konfigurasi elektronnya berakhir pada subkulit D dan subkulit F. Nah, unsur transisi ini terbagi menjadi unsur transisi luar dan unsur transisi dalam. Nah, unsur transisi yang elektron terakhirnya berada pada subkulit D disebut dengan kelompok unsur transisi luar. Kemudian, untuk unsur transisi yang elektron terakhirnya berada pada subkulit F itu disebut dengan unsur transisi dalam. Nah, berikut ini beberapa sifat fisik dan kimia dari unsur transisi periode 4. Yang pertama, sifat logam. Nah, unsur transisi itu memiliki ikatan logam yang kuat antar sesama atomnya. Kemudian titik leleh. Karena ikatan logam pada unsur-unsur golongan transisi sangat kuat, maka titik leleh dan titik didihnya akan semakin tinggi. Kemudian konduktor listrik. Setiap logam adalah konduktor listrik yang baik. Nah, unsur-unsur transisi ini memiliki konfigurasi setengah penuh, akan mempunyai sifat konduktor listrik yang lebih baik dibandingkan yang memiliki orbital penuh. Kemudian, sifat magnetiknya. Nah, didasarkan pada perilaku suatu zat dalam bidang magnetnya, zat-zat ini dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama ada diamagnetik, yaitu tidak tertarik atau terpengaruh oleh medan magnet. Kemudian paramagnetik, yaitu tertarik sebagian oleh medan magnet. Dan yang ketiga ada ferromagnetik, ini sangat tertarik oleh medan magnet. Nah, pada unsur logam golongan transisi ini, di mana Fe, Co, dan Ni itu adalah unsur yang bersifat ferromagnetik, artinya tertarik sangat kuat oleh medan magnet. Oleh karena itu, logam-logam ini banyak digunakan untuk membuat magnet permanen. Sedangkan untuk Zn bersifat diamagnetik atau tidak tertarik dengan medan magnet. Nah, selebihnya pada unsur logam transisi bersifat paramagnetik. Sebagian bisa tertarik oleh medan magnet. Selanjutnya di sini ada jari-jari atomnya. Untuk jari-jari atom pada unsur transisi ini relatif sama ya, karena adanya penambahan elektron yang mengisi orbital 3D di bagian dalam. Dan sifat terakhir yaitu pembentukan senyawa baru. Nah, salah satu yang menarik dari unsur logam transisi adalah bahwa logam ini dapat membentuk senyawa yang memiliki warna-warna menarik. Nah, warna-warna ini muncul sebagai akibat tidak penuhnya pengisian elektron pada orbital 3D-nya. Nah, jadi dalam pembahasan kali ini yang merupakan di sini sifat-sifat unsur transisi yang tepat. Yang pertama di sini ada semua senyawanya berwarna. Nah, tadi sudah dijelaskan ya bahwa unsur transisi ini dapat membentuk senyawa baru yang unsur-unsurnya itu dapat atau senyawanya itu dapat berwarna. Sehingga nomor 1 ini benar. Selanjutnya yang kedua, terletak antara golongan 2 dan 3. Ini juga benar. Karena unsur transisi ini terletak pada periode keempat. Kemudian yang ketiga merupakan unsur blok D. Ini juga benar.
Selanjutnya yang keempat, semua wujudnya itu padat pada suhu kamar dengan titik lebur tinggi. Nah, ini salah ya. Karena ada Hg atau air raksa itu tidak berwujud padat. Kemudian yang kelima, membentuk senyawa kompleks. Ini benar. Nah, jadi opsi jawaban yang benar yaitu ada pada nomor 1, 3, dan 5.